adalah seorang pakar IT yang melakukan banyak terobosan di dalam bidangnya dan mempunyai banyak peluang untuk memperkaya dirinya dari jabatannya yang penting dan strategis di perusahaan. Tetapi demi integritasnya sebagai seorang anak Tuhan, dia menolak itu semua. Siapakah dia? Inilah Yoke Pribadi, CEO Yayasan Yaski. Pak Yoke, dalam kesempatan ini kami berterima kasih Pak Yoke di dalam kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk melakukan talk show ini. Nah Pak, kita langsung saja pada beberapa pertanyaan yang saya percaya akan menjadi berkat bagi para pendengar kita. Boleh tahu Pak, sejak kapan Pak Yoke pribadi mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi? Ya, bagi saya sebetulnya sebagai seorang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, banyak orang mengira bahwa berarti saya mengenal Kristus sejak lahir gitu ya. Oh iya. Tetapi sebetulnya yang saya tahu adalah saya menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu di waktu SMP kelas 2. Ya, karena saya melihat banyak pengalaman dari beberapa hamba Tuhan yang sudah melayani, dan khususnya waktu saya melihat satu video judulnya Jesus of Nazareth. Saya melihat betapa Tuhan Yesus itu begitu mahalnya ya membayar dosa saya sehingga saya bisa diselamatkan. Lalu bagaimana kiprah Bapak sebagai seorang pemuda Kristen saat itu? Ya, pada waktu saya pemuda ya kira-kira berarti setelah saya SMA kelas 2 juga ya, saya mulai banyak terlibat dalam persekutuan-persekutuan. Mulai dari persekutuan remaja, kemudian persekutuan pemuda. Dan waktu kelas 3 SMA saya diangkat menjadi bendahara dari persekutuan pemuda di gereja saya. Dan saya bersyukur karena itu adalah kesempatan di mana saya bisa melayani Tuhan. Tetapi sebetulnya kalau melihat dari sisi pelayanan saya gitu ya, karena saya memang belajar musik ya, khususnya organ. Jadi di gereja setiap minggu lah hampir ya, itu saya main lagu-lagu himne untuk mengiringi jemaat untuk bernyanyi. Oke. Pak Yoke, bagaimana Anda melihat peran dan keterlibatan Tuhan dalam pelbagai aspek hidup Anda? Baik sebagai pribadi, sebagai suami, maupun sebagai orang tua. Ya, kalau saya ingat-ingat gitu ya, dari saya masih muda, saya merasa bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya karena banyak hal sebetulnya saya melalui berbagai hal yang sungguh-sungguh saya harus berserah kepada Tuhan. Karena keluarga kami sebetulnya dari keluarga pengusaha gitu, ayah saya ya, tetapi pada suatu ketika karena dia ditipu sampai akhirnya hidup kami boleh dibilang jadi agak kesulitan ekonomi gitu kan. Nah, tetapi Tuhan rupanya memberikan kesempatan buat ayah saya untuk bisa bekerja lagi, dan saya melihat di situ pada waktu itu adalah bahwa keluarga kami ini sungguh diberkati Tuhan, sehingga tidak pernah kita sampai betul-betul terpuruk sebetulnya. Ya, kemudian dalam hal sekolah itu juga Tuhan begitu mengasihi kami. Jadi sebetulnya saya sendiri nggak pernah masuk ke satu sekolah yang ya boleh dibilang sekolah negeri atau sekolah yang murah gitu ya, karena dulu sempat kepikir, waduh ini kalau dalam keadaan ekonomi begini kita mesti cari sekolah yang murah nih. Tapi ternyata Tuhan kasih saya berkat yang luar biasa sehingga saya bisa sekolah dan berkuliah di kampus yang beneran gitu ya. Tadi Pak Yoke ceritakan masa sulit ya dari perekonomian. Apakah ada pernah mengalami masa-masa sulit yang lain? Sebetulnya kalau masa sulit sih ya, kalau dalam hal berkeluarga misalnya dengan istri saya gitu ya. Ya namanya suami istri memang seringkali kan ada hal yang kami tidak bersepakat. Kemudian juga ada hubungan dengan orang tua, dengan mertua yang yang secara budaya memang berbeda gitu, sehingga banyak hal yang menjadi bahan untuk kita bertengkar. Ya, tetapi rupanya Tuhan itu juga bekerja di situ. Dia menegur saya, dia mengingatkan saya khususnya
Karena istri saya itu sebetulnya datang kepada saya karena dia melihat saya sangat aktif di kepemudaan. Dan juga ganteng gitu, Pak. Ya, kalau ganteng itu relatif sih. Ya. Jadi dia melihat bahwa saya adalah seorang yang serius gitu terhadap pelayanan. Jadi dia datang kepada saya. Nah, sekarang kalau saya yang memiliki masalah kan jadi lucu gitu. Dan hati saya terus ditegur oleh Tuhan, bahkan sampai ketemu hamba Tuhan yang saya nggak pernah kenal, tapi dia tegur saya cukup keras. Dan kirimnya. Ya, dan dari situ saya jadi tersadarkan gitu. Istri saya adalah berkat dari Tuhan. Dia adalah anak Tuhan yang Dia kasihi. Sekarang Tuhan berikan sebagai istri saya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa dan saya harus menghargai itu dengan baik. Dan Pak Yoke masih mengasihi dia sampai sekarang? Waduh, iya dong. Iya, ya. Dia adalah harta yang spesial dari Tuhan bagi saya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Yoke ya. Ya, silakan. Pak Yoke, sebelum terjun sebagai CEO dari institusi nirlaba seperti Yayasan Yaski ini, Anda sudah kenyang makan asam garam di perusahaan komersial. Bisa ceritakan sedikit pengalaman-pengalaman? Oke. Ya, sekali lagi karena berkat Tuhan juga, ya saya waktu itu kuliah juga belum selesai, tapi sudah diterima di bank. Walaupun sebagai programmer waktu masuk sebagai hanya programmer saja. Tapi sebagai part-timer di bank? Bukan part-timer, full-timer. Ya, karena mereka melihat bahwa saya sudah bisa membuat satu sistem yang lengkap di satu perusahaan di tempat saya sebelumnya bekerja. Dan itu belum lulus begitu ya? Belum. Ya, akhirnya memang selesainya ya setelah bekerja gitu ya. Nah, di sana saya diberi kesempatan untuk membuat satu sistem yang sebetulnya banyak teman-teman bilang saya orang gila katanya. Membuat satu sistem yang sebetulnya biasanya dikerjakan oleh puluhan orang, tapi saya kerjakan sendiri. Dan itu bisa menggantikan satu sistem yang seharusnya sudah kedaluarsa, tidak bisa dipakai lagi. Dan saya harus selesai sebelum itu mati. Dan itu dilihat oleh manajemen sebagai satu achievement yang membuat saya kembali dapat berkat dari Tuhan, naik pangkat, dapat bonus, dan lain sebagainya. Dan itu membuat Anda merasa bangga akan diri Anda ya? Iya, bangga dan bersyukur pada Tuhan sih. Ya, sebetulnya. Bangga itu bukan dalam arti sombong begitu. Iya, karena kesempatan itu belum tentu datang kepada siapapun juga. Betul. Berarti ada sesuatu yang bisa dikontribusikan di tempat di mana kita bekerja ya? Iya, betul. Ya. Satu hal yang menjadi sesuatu yang penting sebetulnya adalah pada waktu saya diminta untuk membuatkan satu solusi buat satu sekolah lah, saya nggak akan sebut namanya. Satu sekolah itu sistem pembayarannya selalu bermasalah. Karena pada waktu pembayaran sudah dilakukan oleh orang tua, masuknya ke orang yang berbeda. Karena orang tua itu transfer uang, hanya menyebut nama Michael misalnya gitu. Mestinya Michael anak kelas A, jatuhnya ke anak kelas B. Dan itu menyebabkan orang tua murid jadi marah besar, karena dianggap anaknya nunggak gitu, padahal sebetulnya sudah bayar. Dan saya yakin sekolah ini pasti paling sedikit puluhan ribu muridnya semua Pak ya? Banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi memang jadi kompleks buat mereka dan banyak yang menggantung. Nah itu saya berpikir gimana caranya untuk mengatasi hal ini. Nah dengan tantangan itu Tuhan beri saya hikmat supaya saya membuat satu sistem yang bisa membuat supaya kesalahan itu diminimalisasi sebetulnya. Yang orang-orang sekarang sebutnya adalah virtual account. Itu di bank manapun belum ada sebetulnya. Jadi Pak Yoke yang merintis ini dan boleh dikatakan sebagai salah satu inventor ya? Iya, boleh dibilang virtual account itu. Iya, melakukan itu. Ya, sistem penomorannya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu diimplementasikan gitu ya, kira-kira 3 bulan lah setelah itu, sekolah itu sungguh berterima kasih karena setelah mereka menggunakan sistem itu betul-betul tidak ada satupun yang salah alamat. Dan orang tua murid membayar hari itu juga sudah diterima oleh bank. Luar biasa. Dan sistem ini juga dipakai bukan hanya untuk bank tapi juga untuk pembelian saham, akhirnya dipergunakan juga untuk transfer dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi
banyak sekali yang digunakan dan kalau kita lihat virtual account saat ini banyak sekali dipakai. Ngomong-ngomong, Pak Yoke sendiri sudah berapa lama bekerja di bank ini? Saya total ya dari sejak saya masuk sampai saya selesai dari bank itu 26 tahun 6 Wah. bulan. Ya, kalau karyawan sudah ada bintang, Pak ya. Paling pasti bukan bintang 7 begitu ya. Nah, Ya. bisa cerita Pak, kira-kira selama 26 tahun bekerja di bank itu, apakah pengalaman manis termasuk pengalaman pahit yang pernah Pak Yoke alami? Oh, oke. Kalau pengalaman pahit ya namanya kerja di bank memang banyak tantangan. Mhm. Karena satu sistem itu kan macam-macam, bisa sistemnya kehabisan resources, bisa kehabisan ukuran tempat kerja dan lain sebagainya sehingga harus dijaga terus karena memang sistem bank itu nggak boleh 24 jam mati. ya? Iya. Bayangkan kalau sistem itu mati, orang mau tarik duit malam-malam jam 12, Mhm. dia marah-marah siapa yang mau ngurusin kalau kalau nggak ada orang yang jaga. Dan biasanya orang yang jaga langsung terpikir orang IT. Bapak berinteraksi bukan hanya dengan sistem kan, Ya, dengan manusia ya. ya. Apa pernah mengalami pengalaman pahit mungkin dari atasan atau dari rekan kerja? Wah, saya bersyukur juga itu karena atasan saya juga orang yang cinta Tuhan. Oh, Gitu. oke. Jadi dia juga apa namanya melihat bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun ada justru kolega saya yang memang berbeda gitu. Tapi kan memang di manapun juga kita mau pindah ke perusahaan manapun akan menemui hal yang sama. Mhm. Tinggal attitude kita aja yang kita mesti atur supaya bentrokan itu tidak menyebabkan jadi masalah personal karena yang dirugikan kan perusahaannya Betul, gitu tapi kan. nggak semua orang bisa punya pikiran seperti itu ya. Nah, dalam menghadapi kasus seperti itu, apakah Pak Yoke melihat ada intervensi Tuhan? Pasti, Oke. pasti. Hmm. Karena kalau tidak, kita nggak punya hikmat, waduh. Karena saya memang sebetulnya kalau lihat di raport saya waktu SD, salah satu yang dikatakan di situ adalah saya mudah tersinggung Hmm. dan emosi saya meledak-ledak. Tapi setelah saya bekerja di sana, ketemu orang yang begitu, ada sih ledakan di dalam, tapi nggak sampai keluar. Dan saya bersyukur karena Tuhan mengajar saya untuk mengendalikan diri. Nah, ini menarik, Pak. Jadi kita akan coba melihat dari Bapak sampaikan mengenai emosi, pengendalian emosi ya. Nah, kita mau tahu juga nih para penonton ya, bagaimana proses pertumbuhan rohani yang Anda alami selama menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun di dalam pelayanan. Waduh. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya beruntung juga sebetulnya karena saya lahir di keluarga Kristen yang juga oleh kasih karunia Tuhan adalah keluarga yang menjadi hamba-hamba Tuhan juga. Oke. Om saya mungkin ada banyak orang juga yang cukup kenal gitu ya. Dua om saya dan mereka sungguh mengajarkan kepada saya. Boleh sebut namanya, Pak? Pendeta Charles Cristano dan Evangelis Andreas Cristande. Oh, waduh, itu orang-orang besar itu di dunia kekristenan ya. Ya. Oke, Pak. Kemudian satu lagi juga yang juga menginspirasi saya untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan adalah waktu Pendeta Stephen Tong melakukan kebangunan rohani di Istora Senayan. Sampai dulu waktu saya masih SMP, saya ngomong, saya mau seperti dia jadi pendeta. Begitu ya. Iya, tapi waktu saya sudah bekerja di bank, memang terus terpikir, itu kan masih kecil begitu kepikirnya gitu. Memang rencana Tuhan, Pak. Puji syukur nggak jadi pendeta, tetapi menjadi orang yang berkarir di bank dan tetap menjaga iman ya. Pak, boleh saya tanya yang lebih pribadi, Pak? Pak Yoke pernah kecewa dengan Tuhan? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, dalam hal apapun saya nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Begitu ya. Itu satu hal yang sungguh luar biasa karena saya merasa hidup saya dipimpin oleh Dia. Saya pikir Tuhan terlalu memanja Pak Yoke barangkali ya. Bisa jadi. Oh gitu ya. Bisa Untungnya jadi. nggak salah asuh Pak ya. Oke. Nah terus jadi nggak pernah kecewa, juga nggak pernah ada rencana meninggalkan Tuhan. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Jika Bapak sendiri tidak mengenal Tuhan, kira-kira bisa dibayangkan Ya, oke. akan jadi seperti apa seorang Itu Yoke pribadi? pertanyaannya bagus sekali, khususnya kalau
di waktu SMA lah khususnya ya. Itu karena teman-teman saya memang orang-orang yang cukup berada dan mereka seringkali suka ngajak yang bukan-bukan lah. Iya, Pergi ya. ke diskotik lah, pergi kemana gitu. Tapi dari SMA, walaupun apa namanya ajakan-ajakan seperti itu tidak pernah berhenti, saya tidak pernah mau ikut. Hmm. Ya, dan apa namanya, kalau saya nggak ikut Tuhan, karena saya memang senang berteman, Iya, iya. mungkin agak yakin saya ikut gitu. Demikian juga waktu saya bekerja di bank, kita tahu ada pertandingan sepak bola kan, seringkali kan mereka apa namanya bertaruh, siapa yang menang gitu. Nah, itu bos saya waktu di IT, mungkin Pak Yusak juga kenal setahu saya ya, Pak Agam Napip Tupulu. ya. Oke. Dia bilang, wah kalau ngajak Pak Yoke bertaruh begini mah mana bisa, dia pasti nggak mau ikut. Oke. Karena dia ngomong gitu, ya udah saya ikut. Tapi jangan kaget ya kalau nanti jadi berantakan. Saya heran bisa ngomong kayak gitu, karena saya nggak berpikir apa yang bakal terjadi. Ternyata betul, hasil dari pertandingan itu, tidak ada satupun dari kita yang menang sampai akhirnya uangnya dikembalikan semua. Dia bilang, ini nggak pernah kejadian kayak gini, ini lain kali Pak Yoke betul-betul tidak boleh diajak. Dia bilang begitu. Ya itu satu hal yang aneh buat saya sih. Jadi sejak itu juga saya nggak pernah lagi mau kalau diajak bertaruh. Karena saya bilang, ya Anda berbahaya kalau ngajak saya, nanti malah nggak ada yang menang. Selama 26 tahun Pak Yoke ya, punya posisi yang cukup penting. Boleh, posisi terakhir apa Pak? Senior Vice President. Senior Vice President. Di dalam posisi itu, saya yakin ada godaan-godaan yang sangat besar terkait dengan masalah keuangan, ya ambisi untuk naik karir yang lebih besar. Orang punya berbagai cara gitu ya. Nah, Pak Yoke pernah mengalami Iya, cobaan seperti itu? pernah. Bisa cerita? Terutama karena bank itu kan selalu sistemnya harus belanja, Iya, oke. gitu ya. Dan setiap kali melakukan pitching, ada saja orang yang datang ke saya langsung. Dia bilang, Pak, ini kita lagi pitching, ya. Menangin kita dong, Pak. Sistem kita tuh paling bagus. Mungkin bisa Pak Yoke Gitu. uraikan sih pitching itu apa? Mungkin Pitching bukan itu kalangan bankers, mereka nggak begitu gitu ya. Bertanding lah, bertanding Oke. performance, bertanding Iya. kemampuan sistem gitu kan ya. Nah, itu dia bilang semua sistem juga sama, Pak. Dia bilang gitu. Sehingga dia bilang gini lah, Pak. Kita makan siang dulu ya, Pak. Untuk membicarakan hal ini, saya bilang boleh. Di Frankfurt minggu depan ya, Pak. Wah, kamu beresin dulu. Frankfurt di Jerman. Oh, Jerman. Iya, saya bilang udahlah, nggak perlu. Saya bilang gitu. Buat apa sih kita ngomongin itu jauh-jauh? Sini aja kita beresin. Yang penting kerjaan you beres, saya pasti belanja dari you. Tapi kalau misalnya di pitchingnya kalah, ya harus diterima dengan hati terbuka dong, Pak. Betul. Ya, nawarin banyak hal lah. Nawarkan uang lah, nawarkan segala macam. Pernah ditawarkan yang paling besar pernah sampai senilai berapa, Pak? Ya, BMW 1 dapat lah. BMW 1 ya? Jadi kita lihat betapa begitu penting dan peran seorang Yoke pribadi ya. Tetapi Bapak tidak tergoda ya? Tidak. Puji Tuhan. Pak Yoke, setelah Pak Yoke ini sukses di dunia sekuler ya, dan sekarang menjadi CEO dari suatu yayasan rohani Yaski yang kebetulan berulang tahun pada saat ini, di ulang tahunnya yang ke-55. Boleh kami tahu Pak, apa sih yang dicari seorang Yoke pribadi menjadi CEO dari satu yayasan rohani ya, yang nirlaba ya pasti, dan mungkin hasil yang didapat nggak sebanyak yang Bapak dapatkan waktu di dunia sekuler dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Karena begini sebetulnya, ini juga adalah satu kesaksian lagi. Sebelum saya masuk di sini, sebetulnya saya dan istri mendirikan satu toko bunga, ya. Dan setelah itu saya bekerja membantu istri saya lah di toko bunga, buatin sistem dan lain sebagainya. Tapi istri saya bilang gini, ini pekerjaan ini buat kamu tuh terlalu ringan. Gitu, karena saya sudah biasa bekerja di bank gitu kan ya. Overqualified Pak ya. Iya, boleh dikatakan begitu. Jadi dia bilang ngelamar lah di tempat lain gitu.
Terus saya bilang, mau ngelamar kemana ya gitu. Baru ngomong gitu ada telepon dari satu teman yang memang sudah lama dan dia menawarkan pekerjaan ke saya. Tapi waktu saya sampai di sana, dia bilang, oke, datang ke kantor saya deh. Waktu sampai di sana saya lihat, wah, mewah sekali nih kantornya nih gitu kan. Terus dia bilang, iya dong, kan kita berusaha gitu. Kemudian, oke, kerjaan apa yang saya mau dikasih? Dia bilang, saya nggak butuh kepala kamu. Yang saya butuh adalah keberanian kamu. Maksudnya apa nih keberanian? Karena saya nggak butuh kamu datang jam 9, pulang jam 6 gitu. Saya butuhnya kamu mungkin datang jam 2 siang, pulangnya ya jam 10, jam 2 pagi lah. Dia bilang gitu. Ngapain? Ya karena yang saya mau adalah kamu mendekati orang-orang penting supaya mereka belajar dari kita. Ngapain tuh? Ya biasalah, entertain. Waduh, saya bilang kalau kerjaan seperti itu, kan pada waktu entertain, kamu juga bisa jelaskan sistem yang kita punya kan, dia bilang gitu. Saya bilang pekerjaan itu akan merusak hubungan saya dengan istri. Oh, saya juga sudah ngalamin, dia bilang gitu. Cuma gampang, saya beliin Porsche aja satu. Dengan Porsche istri tersenyum. Istrinya beres gitu. Bahkan saya punya satu lagi di luar negeri, saya kasih Lamborghini. Diem aja dia. Itu cara pikir orang dunia. Iya, dan dia bilang, kamu nanti boleh juga lakukan itu. Kalau perlu saya modalin deh Porsche-nya. Seperti itu. Dan saya pikir, waduh ini pekerjaan ini merusak saya. Tapi kan menarik Pak itu tantangannya. Maksud tawaran itu menarik. Karena apa? Pak Yoke dalam keadaan sedang mencari. Lalu ada yang tawarkan dan yang tawarkan nggak main-main begitu. Ya, ya oke. Itu satu hal sebetulnya pada waktu saya berbicara begitu, hati saya berbicara. Gitu ya. Saya yakin itu suara Tuhan dan dia bilang, apakah kamu kekurangan? Oke. Pertanyaan itu langsung membuat saya berhenti. Tidak Tuhan, Engkau memberkati aku. Jadi saya bilang, sorry saya tolak pekerjaan ini. Saya merenungkan lagi, sebetulnya ada rada kebimbangan juga ya karena menolak satu pekerjaan. Tapi terus saya berdoa, Tuhan saya nggak mau lagi cari yang terlalu sekular. Oke. Kalau bisa Tuhan kasih saya pekerjaan yang lebih rohani. Nggak kebayang saya kerja di mana ya. Tapi tiba-tiba di salah satu channel saya yang saya sendiri sampai sekarang lupa. Apakah itu di email, apakah di WhatsApp, atau di apa, masuk. Sebuah perusahaan multimedia membutuhkan seorang manajer Kristen, gitu kan. Dan bisa berbahasa Inggris. Cuma gitu doang kata-katanya. Saya pikir siapa ini ya, ada WhatsApp atau apalah, saya nggak tahu nomor. Kemudian saya reply, saya lamar. Setelah saya datang waktu waktu interview, saya ditanya, Bapak tahu Yaski? Oh tahu, saya dari kecil. Nah yang Bapak lamar adalah untuk bekerja di Yaski sebagai CEO. Saya terkejut karena di iklan itu kan tulisannya manajer Kristen gitu ya, tapi ternyata CEO. Kemudian juga ternyata Yaski, sesuatu yang sungguh dari saya masih kecil itu saya bersyukur ada yang namanya wasiat. Oh iya. Zaman dulu, oke. Dan itu sebetulnya yang setiap hari orang tua saya bacakan buat saya di kamar. Ya, dan itu yang membuat saya, wah Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ya, karena ini jawaban doa ya Pak ya. Dan itu yang membuat saya juga bersemangat sekali untuk bisa bekerja di situ. Kira-kira apa yang menjadi kerinduan Pak Yoke dalam memimpin Yaski ini? Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan? Ya, yang penting adalah berkat Tuhan yang sudah diberikan sebagai satu privilege. Itu tidak akan saya sia-siakan. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga supaya Yaski dan Heartline harus bisa maju. Ya, itu yang terutama. Dan tentang moda kemajuan seperti apa, memang setiap tahun kita harus pikirkan gitu kan ya. Seperti yang tahun depan kemungkinan kita akan coba dengan satu misalnya Obivan. Kemudian tahun depan juga kerjasama dengan beberapa yayasan lain internasional maupun lokal. Tujuannya ya tentunya adalah untuk memajukan pelayanan ini. Karena bagi saya Yayasan Yaski itu bukan satu yayasan yang hanya sekedar memberi makan.
Iya. Tetapi yayasan ini adalah yayasan yang memberi kesempatan kita bisa turut serta dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang. Iya, saya pikir itu yang menjadi satu tujuan utama ya. Memenangkan banyak jiwa yang boleh dipersembahkan bagi Tuhan ya. Iya. Oke, wah luar biasa Pak Yoke. Pak Yoke, ada pandangan yang mengatakan begini. Di balik keberhasilan seorang pria, ada peranan wanita. Nah, Pak Yoke bagaimana melihat peranan wanita ini siapa? Bisa seorang ibu atau bisa seorang istri juga? Ya. Khususnya istri. Ya, tadi kan saya bilang bahwa Pak Yoke setuju dengan pandangan setuju, ya? setuju. Oke, Karena memang Tuhan itu memberikan seorang wanita untuk menolong kita dari sejak pertama kali Adam dan Hawa ya. Iya, betul. Jadi waktu Tuhan kasih saya pasangan hidup, saya yakin dia adalah penolong saya. Bahkan harta saya yang paling utama gitu selama saya di dunia ini. Dan pada waktu saya bekerja di Melanie Flores, dialah yang mendorong saya untuk cari kerja. Karena dia nggak mau saya demensia misalnya gitu ya. Iya. Dan waktu saya bilang, saya dapat kerja di Yaski, tapi gajinya segini loh. Dia bilang apa? Pelayanan, jalan. Jadi dia tidak mengeluh, tidak tidak bersungut-sungut, tapi justru mendukung. Dan itu yang membuat saya sungguh semakin bersemangat. Berarti sebelum masuk pelayanan formal di dalam Yayasan Yaski ini, Pak Yoke sendiri sudah juga melakukan pelayanan secara informal bersama Ibu ada, ya? Betul. Bisa cerita sedikit Pak, pengalaman-pengalaman seperti apa pelayanan seperti apa yang sudah dijalankan? Ya, pelayanan saya sih sederhana saja sebetulnya yang tadi saya bilang, seperti main musik, kemudian paling mimpin persekutuan-persekutuan gitu. Itu saja sih. Dan bagaimana keterlibatan istri Pak Yoke di dalam? Ya, kalau di gereja saya tentunya jadi deacon gitu ya. Kalau istri saya sendiri, dia sebetulnya membantu dari belakang. Apa yang dia bisa lakukan. Karena memang kan kalau di gereja baptis itu, deacon perempuan nggak ada. Iya, betul. Jadi yang dia lakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan, berurusan dengan berbagai jemaat juga yang yang membutuhkan pertolongan atau pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan Yesus, tentang gereja, tentang pelayanan dan lain sebagainya. Oke. Pak Yoke, jika waktu bisa diulang, kira-kira ada hal-hal apa yang Anda ingin kerjakan, tetapi belum pernah kesampaian, Pak? Saya kalau ditanya itu, saya berpikir lagi, saya bingung juga jawabannya. Karena gini, seperti yang saya bilang bahwa saya hidup itu betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Sehingga saya berserah penuh gitu, apapun yang Tuhan berikan kepada saya, harus saya lakukan dengan segenap hati. Itu aja sih sebetulnya. Dan kalau ditanya apakah ada yang belum dikerjakan, saya kira semuanya sudah cukup lah. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup saya. Pernah terpikir Tuhan ingin kasih kesempatan yang lebih besar lagi? Saya kira cukuplah apa yang dia kasih. Karena kalau saya dikasih lebih besar, belum tentu saya mampu untuk melakukannya dengan benar. Ya, godaannya bisa lebih besar, kemudian tantangannya bisa lebih besar, dan kemampuan saya bisa jadi nggak sampai gitu. Jadi buat saya khawatir Tuhan kasih kesempatan akan yang lebih besar ketika kita bilang kita nggak mampu, Pak. Iya. Ya, kalau bilang mampu mungkin Tuhan mempertimbangkan. Yang dia cari apa ini? Iya. Ambisi pribadi atau ambisi yang kudus begitu ya? Iya, amin Pak, betul. Oke. Pak Yoke. Ya kalau ditanya daging saya juga ada Pak. Saya juga kepengen dong jadi orang yang lebih kaya, lebih terkenal dan lain sebagainya. Tapi khususnya setelah saya bekerja di Yaski juga membuka mata saya bahwa perjalanan hidup saya itu sungguh diberkati. Ya. Istri saya sakit, sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diatasi, ternyata Tuhan sembuhkan secara luar biasa dengan mujizat. Luar biasa. Waktu itu istri saya sakit, tiba-tiba ada tumor di lehernya. Dan waktu diukur besarnya sebesar telur bebek. Telur bebek? Iya. Itu main-main ya? Iya, betul. Dan waktu dibawa ke dokter, diperiksa dokter, wah ini udah terlambat ini.
Ini harus segera diberesin. Oke, jadi kapan operasinya? Kalau besok bisa, saya operasi besok. Ah, Ya udah, kalau mau tanda tangan sekarang. Kami tanda tangan. Jadi besok sudah mau operasi. Tetapi malamnya istri saya menangis pada Tuhan. Tuhan, saya takut karena resikonya banyak. Dokter udah betul. bilangin. Daerah ininya banyak Ya, siaran. resikonya banyak. Sehingga dia berdoa, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini dari padaku. Seperti permintaan Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak, biarlah Engkau yang memimpin operasinya. Sehingga bisa berjalan dengan baik dan semua resiko bisa dilalui. Kemudian selesai berdoa, tapi kalau boleh melalui mujizat. Nah, istri saya bilang begitu, ya kan. Setelah selesai doanya, dia pegang lehernya, masih ada, nggak ada perubahan gitu ya. Iya, iya. Tapi terus dia bilang, hati saya berkata bahwa kan tadi sudah berdoa, serahkan pada Tuhan. Istri saya dibilang begitu. Oh ya, terus dia tidur. Pagi-pagi biasanya saya bangun lebih dulu, hari ini dia lebih dulu bangun. Tapi begitu dia bangun, dia pegang lehernya, bersih. Wow. Dia bangunin saya. Pi, ini tumornya hilang. Saya terkejut sekali. Saya tanya, kamu minum apa? Nggak ada, saya cuma berdoa tadi malam. Puji Tuhan, saya bilang. Tapi tetap biar gimana pun juga, seperti orang kusta yang disembuhkan Tuhan kan diminta pergi tetap ke para imam. Dan kita udah punya janji dengan dokter. Jadi tetap kita ke dokter untuk periksa. Sampai di dokter itu periksa. Kok bisa hilang? Ini nggak mungkin. Ibu minum apa? Enggak minum apa-apa, saya doa tadi malam. Oh, berarti ini mujizat. Ya udah, kita batalkan ya operasinya. Cuma boleh nggak saya tetap ambil untuk diperiksa? Masih ada nggak gitu? Diambil, diperiksa, ternyata bersih total. Ya. Wah, saya speechless benar, Pak. Terus saya mau ngapain? Mau bilang bahwa saya tidak diberkati Tuhan? Ya. Tidak mungkin, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, anak saya, Yunis, yang perempuan. Dia itu tiba-tiba waktu kena sakit, infeksi saluran kencing, itu dokternya kasih obat terlalu keras sampai kena sistem imun dia, gitu, dan kena penyakit namanya sindrom Henok purpura. Itu 1 banding 1 juta, nggak ada obatnya. Langka jadi ya? Iya. Akhirnya saya bawa ke dokter, hanya bisa dikasih penguat aja, tapi dia bilang saya nggak bisa sembuhin. Dia bilang, jadi bolak-balik aja, suntik terus. Terus saya bilang, Tuhan, apa harus begini gitu? Ada cara lain nggak? Sampai saya lupa bahwa saya tuh sudah pesen restoran untuk anak saya ulang tahun umur 17. Karena saking kalutnya gitu kan. Karena kalau dia berjalan, itu pembuluh darahnya pecah di kaki makin banyak. Ya, karena Henok purpura itu begitu. Dia kena penyakit yang sangat jarang dan dokter itu bilang tidak bisa sembuhkan, hanya bisa diberi penguat saja. Tapi saya minta sama Tuhan sih, saya doa kalau boleh Tuhan diberikan sesuatu yang lebih baik gitu supaya anak saya bisa sekolah, karena saat itu jadi nggak bisa saya bawa ke sekolah padahal mau ujian gitu ya. Dan saya lupa bahwa dia mau umur 17 juga. Nah, setelah doa itu ya kira-kira berapa lama ya, saya lupa lah berapa lama. Kemudian satu hari saya pergi sama istri saya makan di pasar. Tapi saya makan sama istri saya terus terang aja masih dalam keadaan gundah juga, mikir anak kan ya. Gimana Tuhan ya gitu, selalu dalam hati gitu. Tiba-tiba hari itu Tuhan tunjuk di dalam hati saya, lihat ke kiri. Saya pikir lihat ke kiri, lihat apa gitu kan. Saya lihat ke kiri, oh ada apotek. Oh dia dokter. Oh Tuhan mau pakai dokter ini, gitu kan mungkin. Terus saya jalan ke situ, ternyata dokter itu adalah dokter umum perempuan. Dia bilang bukan saya. Ceritakan ke suami saya. Suaminya keluar, saya pikir dokter juga, ternyata saya masih muda. Oh, oke. Dalam hati saya kalau ketemu orang begini nggak bakalan saya mau pakai. Tapi karena hati saya udah bilang begitu, ya udah saya ajak ngomong dia. Kemudian dia bilang, iya ini udah mau tutup sih kita. Dia bilang itu jam 8. Iya tapi
hati saya berkata bahwa Bapak yang bisa sembuhin. Oh, oke. Saya bilang gitu. Dan harus jalan sekarang. Jadi orang itu dia bilang, oke dah saya bicara sama istri saya dulu dah. Gitu. Sebetulnya dia udah males, nggak mau. Tapi terus dia ikut ke rumah, dia periksa anak saya, terus dia bilang ini sangat berbahaya. Oke, balik ke toko, nanti saya bikinin ramuan. Kasih ramuan. Cuma 80.000 gitu ya. Terus saya kasih dia minum dah. Dia bilang 3 hari ya baik. 3 hari. Oke. Dan anak saya minum. Nah pada waktu dia minum, anak saya cerita. Saya sebetulnya barusan doa. Dia bilang gitu. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, tolong persiapkan hati saya. Tapi kalau engkau mau sembuhkan, saya minta supaya ulang tahun saya bisa berdiri di depan. Untuk menyaksikan kebesaran-Mu. Dan yang terjadi adalah anak saya minum, tidak ada perubahan. Hari kedua minum, tidak ada perubahan. Hari ketiga dia minum, pagi-pagi bersih Pak kakinya. Dan itu adalah 2 hari sebelum dia ulang tahun. Apakah Pak Yoke pernah memikirkan tentang kematian? Ya, setiap orang pasti mati. Yang saya bilang adalah, yang paling penting adalah pada waktu kita mati, kita siap. Karena mati kita tuh hanya mati jasmani. Tapi rohaninya akan hidup lagi, bangkit. Tinggal ditaruhnya di mana oleh Tuhan. Itu yang senantiasa saya ingat. Jadi Pak Yoke nggak ada kekhawatiran tentang kematian. Nggak ada. Ya? Hanya menjadi masalah adalah bagaimana hidup ini dipakai begitu. Betul. Kalau Tuhan kasih umur sampai 80 tahun, sampai 90 tahun mungkin. Kira-kira apa yang akan dilakukan di masa usia lanjut ini? Ya, seperti satu lagu, selama aku masih kuat, aku mau melayani Tuhan. Oke. Itu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan kalau nggak salah. Iya, betul. Pak Yoke bisa nyanyikan lagu itu? Bisa. Kita dengar nanti ya. Iya, oke. Nah Pak Yoke, kira-kira Pak Yoke nanti seorang Yoke pribadi mau dikenang sebagai siapa? Oh, oke. Saya kalau diharapkan untuk dikenang sih sebetulnya kalau saya lihat saya nggak punya apa-apa Pak, nggak ada apa-apa dari saya, karena semua itu dari Tuhan. Jadi yang saya harapkan adalah biarlah Tuhan pakai saya gitu sehingga orang bisa melihat bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu hidupnya tidak sia-sia gitu. Pak Yoke, sebenarnya banyak sekali yang kita mau dengar dari Pak Yoke ya. Tapi waktu sangat terbatas dan ini menjadi di penghujung pembicaraan kita. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan Pak Yoke kepada penonton program Zumba CEO ini? Ya, oke. Saya mau ingatkan aja bahwa siapapun kita, apapun achievement yang kita buat selama kita hidup di dunia ini, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kita lebih dahulu. Dan bahkan dia mati buat kita. Sesuatu yang nggak mungkin kita bisa bayar adalah kalau kita bisa mendapatkan kesempatan untuk perjamuan bersama Tuhan di sorga nanti. Sehingga kita harus pertahankan hidup kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan terus meyakini bahwa Tuhan itu turut campur dalam segala hal yang kita lakukan dan kita hidupi. Para penonton sekalian, saya percaya kita ingin mendengar lebih banyak lagi, ya. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita akan mengakhiri pembicaraan pada saat ini. Dan saya percaya apa yang sudah kita dengar itu menjadi berkat yang cukup besar untuk kita. Dan bukan hanya untuk kita dengar saja. Tetapi keteladanan hidup seorang Yoke pribadi dan keluarganya ini juga boleh kita ikuti. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan ini, Pak Yoke akan menyanyikan satu lagu yang saya percaya itu bukan sekedar lagu dengan syairnya saja, tapi merupakan satu ungkapan isi hati beliau. Ya, mari kita dengarkan. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa. Terima kasih Pak Yoke. Dan demikian para pemirsa sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yoke pribadi. Saya percaya kita mendapat banyak berkat melalui sharing beliau ini. Sampai bertemu kembali dalam acara Zumpa CEO berikutnya. Doa kami bagi sobat sekalian, ingat, jangan pernah berhenti berharap dan bersandar pada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan satu-satunya dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati.